di dalam adab tijarah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan untuk menghindari dari al-ghish wal khida' wa talbis, segala bentuk penipuan dengan antek-anteknya dan kawanannya. Jangan sampai kita menipu orang dalam bentuk apapun, mengiming-iming orang dengan sesuatu yang tidak ada, ataupun juga menutupi cacat dari barang yang kita jual. Sebab itu adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa merusak akad jual beli tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngelewatin orang lagi jual makanan. Terus Nabi Muhammad memasukkan tangannya ke dalam tepung tersebut yang dijual, tepung makanan di pasar. Ketika memasukkan tangannya Nabi ke dalam situ, maka ujung jarinya menyentuh, kok ada basah di dalam, lembab. Maka Nabi bilang, ya sahibat ta'am, ma hadha? Wahai penjual makanan, wahai penjual tepung ini, apaan ini? Kok ada lembab? Dibilang asabathu sama, lembab terkena air hujan ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, halla ja'altahu zahiran hatta yarahun nas. Kenapa kamu tidak jadikan yang lembab ini juga kelihatan di atas sampai hingga orang-orang bisa melihatnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami orang Islam maka bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Islam, keluar dari anggota kita. Na'udzubillah. Itu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat makanan bagus, dalamnya makanannya ketika diperiksa dalamnya jelek, dan semuanya itu di dalam satu wadah, yang atasnya bagus, yang bawahnya jelek, dijual. Maka Rasulullah marah dan berkata, halla bi'ta hadza ala hiddati wa hadza ala hiddati? Kenapa kamu enggak jual ini di wadah yang satu, ini di wadah yang beda? Yang ini yang bagus, begitu, yang ini yang jelek. Jangan dicampur begitu. Kenapa enggak ditempatkan di dua tempat yang berbeda? Dikasih lihat yang bagus, tapi begitu dibungkus dikasih juga dalamnya yang jelek. Man ghasyana falaysa minna, man ghasyal muslimin falaysa minhum. Yang menipu kaum muslimin maka bukan bagian dari muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan min asbab su'il khatimah, di antara penyebab su'il khatimah itu adalah ketika menipu kaum muslimin dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Menipu muslimin dalam urusan dunia ya seperti ini. Barang luarnya bagus, dalamnya jelek. Orang tertarik dengan barang tersebut, ngelihat bagusnya, tapi ketika dia terima bungkusannya, dalamnya itu yang jelek yang dikasih, atau dicampur antara yang jelek dan yang bagus. Itu min asbab su'il khatimah, menipu orang muslimin dalam urusan dunia mereka. Apalagi dalam urusan akhirat, menipu muslimin dalam urusan akhirat. Dengan misalkan mengiming-iming mereka dengan sesuatu untuk kepentingan duniawinya, begitu bilang ini akhirat, mengatakan yang tidak baik adalah baik, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu termasuk penipuan terhadap kaum muslimin. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, termasuk penipuan. Atau mengklaim sesuatu yang tidak benar. Waliyadzubillah. Misalkan, oh ini adalah jihad, padahal tidak demikian. Hadza min asbab su'il khatimah, menipu kaum muslimin dalam perkara dunia mereka atau dalam perkara akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nyuruh kita itu kalau barang ada aib dijelaskan. Al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa, hadza khiyarul majlis.
penjual dan pembeli mereka punya pilihan khiyar untuk melanjutkan itu pembelian ataupun untuk mengembalikan. Udah balikin deh, selama mereka masih di dalam majelis. Khiyar itu ada khiyar 3 macam, ada khiyarul majlis, ada khiyarul syarat, ada lagi khiyarul aib, khiyarul ma'ib. Kalau khiyarul majlis, selama mereka masih di satu ruangan yang sama di tempat transaksi, belum keluar, belum berpisah. Kalau khiyarul syarat itu apabila dia berikan syarat dan persyaratan tersebut enggak bisa lebih dari 3 hari. Khiyarul syarat 3 hari. Kemudian juga yang ketiga itu adalah khiyarul aib. Ketika di barang itu ada aibnya, ada celaknya, walaupun udah seminggu, sebulan, setahun, tiba-tiba ada aib yang mana aib tersebut memang ada saat transaksi. Bukan udah dipakai bertahun-tahun, akhirnya sobek tuh celana. Betul, lu yang nyobekin, bukan aib itu, tapi aib itu memang sudah ada, udah sobek, waktu dia transaksi memang udah sobek aib tersebut. Dan dia baru mengetahui keberadaan aib tersebut, ya, saat itu langsung dikembalikan saat itu juga. Begitu dia tahu, oh ini sekarang nih aibnya ketahuan, ayo langsung datengin, kembalikan. Kalau dia menunda, ya udah angus. Wahakadha. Jadi garansi bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Bukan seminggu, bukan 3 hari, tapi ada aturannya di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang melakukan transaksi, mereka punya khiyar di majlis sebelum mereka berpisah. Udah transaksi jual beli, deal, udah serah terima barang, masih di situ akhirnya dia bimbang, galau. Ya sudah dah, nggak jadi deh, saya balikin ini. Dia menuntut, maka dia punya hak untuk mengembalikan tuh barang. Baik itu penjual ataupun pembeli. Bukan kita udah transaksi, kita udah deal. Ya selama masih di majelis, masih boleh membatalkan jual beli tersebut, baik dari penjual ataupun dari pembeli. Malam yaftariqa, sebelum mereka berpisah. Kemudian fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila di dalam transaksi tersebut penjual dan pembeli dua-duanya sama-sama jujur, dua-duanya menjelaskan, oh ini barang yang saya jual ada cacatnya, ada aibnya, ada kekurangannya, dia sebutkan. Begitu juga sebagai uang yang dia berikan, kalau itu uang ataupun juga barter, dia sebutkan, oh kalau barang barteran yang saya pakai untuk kita tukeran nama ini barang, juga ada cacat, ada ini, ada itu. Artinya penjual dan pembeli, kalau kedua-duanya jujur, dua-duanya menjelaskan aib yang ada pada barang mereka, maka transaksinya berkah. Berkah tuh dia punya transaksi. Tapi fa'in kadzaba, kalau dua-duanya berdusta, atau salah satunya berdusta, wa katama, menyembunyikan aib dan kekurangan dari barang yang dia jual, maka muhigat barakatu bai'ihima, maka dicabut keberkahan dari transaksi mereka, tidak ada berkahnya. Ini di zaman banyak orang transaksi berbohong, berdusta, berkhianat, menipu. Kadang orang beli tanah bisa dijual 10 kali. Jual tanah bisa 10 kali. La haula wala quwata illa billah. Hakadha. Ada orang jual handphone murah. Kenapa murah? Curian, copetan, penadah. Itu haram. Apabila penjualnya atau pembeli tidak menjelaskan aib dan kekurangan dari barang yang dia transaksi itu, sedangkan di antara yang hadir ada yang mengetahui hal tersebut, maka wajib menjelaskan. Wajib dia turun tangan dan menjelaskan, ini si barangnya dia ada cacat, ada aib, wajib dia jelaskan. Sebab itu diriwayatkan seperti itu. Ini termasuk nusuh al-wajib, nasihat yang tulus, saran yang tulus kepada setiap muslim. Bagi mereka yang melihat penipuan yang terjadi, sampaikan. Baik itu penipuan, ada orang menipu dalam urusan dunia, kasih tahu. Apalagi penipuan dalam urusan agama, kasih tahu. Ente menipu atas nama agama. Awas, dia menipu atas nama agama.
mencuri simpati orang, kecondongan orang, kecintaan orang akan agama, begitu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dia. Oh, cinta agama, coblos saya. Cinta agama, pilih saya. Begitu memanfaatkan hal tersebut. Ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga termasuk hal yang haram, penipuan yang haram, bentuk penipuan yang haram ketika dia mencampur barang yang bagus dicampur dengan barang yang jelek. Campur ya, dia tunjukkan bagusnya, udah gitu dicampur. Orang ngelihat bagusnya, padahal di dalamnya ada yang jelek, dikasihnya dicampur. Nah itu termasuk penipuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau jual yang bagus sendiri, yang jelek sendiri. Bukan ente tawarkan yang bagus, tapi orang terimanya yang bagus dan yang jelek. Ada khida', penipuan. Termasuk juga bentuk penipuan itu, dulu kan tuh orang transaksi pakai emas atau pakai perak sebagai mata uang. Nah, terkadang tuh mata uangnya itu emas atau perak ada apa namanya? Gompal, apa betul? Ada cacat, tahu gompal? Ada gompal, ada pecah sedikit. Ketika pecah, pecahannya itu kan hilang. Berarti berkurang 1 gram atau setengah gram. Sedikit itu. Emas 1 gram berapa? 1 juta. 1 gram, setengah gram 500.000, nggak dikit, itu banyak. Oh enggak, cuma 1/4 gram, 1/4 gram, 250.000. Walaupun 0,1 gram, 100.000. Ayo. Ketika dia transaksi, tapi dia gunakan mata uang yang cacat, begitu, pecah. Atau berkurang kadar daripada mata uang tersebut, itu alternatifnya adalah ketika dia menemukan di dalam uang kembalian dia, ya, ketika dia bertransaksi ternyata di dalamnya ada mata uang yang cacat, itu nggak boleh dia gunakan. Ya, saya ketipu, dipakai buat nipu orang lagi, haram. Sampai dia bilang, terus ini mata uang yang cacat bagaimana? Nggak boleh dipakai buat transaksi, nggak boleh, sebab kurang dari kadarnya. Jadi diapain tuh mata uang? Buang di sumur. Iya, jangan dipakai buat nipu orang. Ini kasusnya kayak sendal di hari Jumat. Pulang keluar dari masjid, sendal hilang, begitu. Oh, sendal saya hilang, sendal saya dicuri. Berarti saya boleh pakai sendal yang mana aja. Dengan niat begitu, sendal yang saya pakai adalah sendal milik orang yang mengambil sendal saya. Nah, lu tahu dari mana? Tahu dari mana? Dia pakai sendal, begitu, dengan niat sendal yang dia pakai adalah sendal milik orang yang ngambil sendalnya dia. Enggak masuk akal. Itu haram. Nah, begitu juga mata uang yang cacat ini. Diapain? Pilihannya 2. Yang pertama, buang ke sumur, udah nggak bisa diambil lagi, hilang, habis. Atau yang kedua, dia bawa ke tukang tukang sepuh, tukang perhiasan, ya, untuk dibakar lagi, dikeluarkan emasnya yang murni atau peraknya yang murni, nanti diolah lagi jadi mata uang atau bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Hakadha, nggak boleh dipakai buat nipu orang lain. Mentang-mentang dia udah nipu, dipakai buat nipu. Sama begitu juga, beli mobil, ketipu, ya udah saya ketipu, dia jual lagi tuh mobil ke orang lain, ketipu lagi orang, dan begitu terus. Beli tanah, ya saya ketipu tanahnya, dijual lagi ke orang lain, ketipu. Duit palsu, ya saya ketipu, kasih lagi ke orang, dipakai nipu orang lain lagi. Haram. Tapi jadilah kita, ya khalas, kita yang menghentikan kejahatan, berhenti, stop di situ, berakhir. Di kita berakhir di situ, jangan ada orang lain yang kena, cukup saya aja. Nah, itu mukmin sejati itu kayak begitu, nusuh likulli muslimin, tulus bagi setiap muslimin. Terus juga pedagang hendaknya dia bertakwa kepada Allah
ketika dia berdagang sesuatu yang ditimbang beratnya atau ukurannya, maka dia harus bertakwa betul-betul kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wail, celaka, binasa bagi orang yang mencurangi timbangan. Siapa mereka orang yang curang di dalam barang-barang yang ditimbang ini? Adalah orang yang ketika dia beli, bang beli telur, bang beli jeruk, bang beli buah, timbang dia tuh, beli beras, tambahin lagi. Kalau dia beli sama orang, dia minta tambahin. Tapi kalau dia jual kepada orang lain, begitu dia kurangin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia nimbang buat orang, dikurangin. Haknya orang nih udah pas ya, jangan sampai pas, kurangin dikit 5 gram. Giliran sama orang dia minta lebihin. Salafus salih radhiyallahu anhum itu, mereka itu kalau beli sesuatu buah atau apa, udah ditimbang sama pedagang, nih sekilo, udah jeruknya atau buahnya dikasih sekilo, udah sekilo. Nah, terus diambil si pembeli ini, diambil dari kantong, dibalikin sebutir. Ini sebutir saya balikin. Setelah ini sebutir saya balikin. Terus kalau dia jual ke orang, dia jual kepada orang lain 1 kilo. Ini udah 1 kilo, udah selesai. Nih saya tambahin 1 butir. 1 butir. Subhanallah. Ditanya kenapa begitu? Bilang saya nggak mau membeli. Saya jualan telur, jualan jeruk, jualan cabai, jualan bawang, bukan jualan atau membeli wail. Tahu wail? Neraka. Saya nggak jual beli celaka, saya nggak jual beli neraka, saya nggak jual beli lembah di neraka jahanam. Wailul lil mutaffifin. Itu Rasulullah bilang di dalam hadis, innakum ulitum amran halakat fihi al-umam as-sabiqah. Sesungguhnya kalian tuh dipikulkan, ditanggungjawabkan akan suatu perkara. Perkara apa? Umat-umat sebelum kalian binasa gara-gara perkara tersebut, dan kalian memikul perkara itu sekarang. Perkara apa? Al-mikyal wal mizan. Mikyal tuh yang diukur, ditimbang beratnya. Benda-benda yang ditimbang pakai berat, kilo, ons. Ya, kalau itu mizan disebutnya. Kalau mikyal itu pakai ukuran 1 liter, 2 liter, 3 liter. Nah kayak begitu. Nah ini timbangan berat atau ukuran kilo atau literan, itu umat-umat terdahulu binasa gara-gara hal yang semacam ini. Umatnya Nabi Syuaib dibinasakan oleh Allah Ta'ala gara-gara mencurangi timbangan. Umat Nabi Syuaib. Dan jangan kita menjadi seperti mereka yang mencurangi timbangan tersebut. Harus adil. Kalau bisa malah ya, kalau dia membeli ya dibalikin ke orang. Kalau dia menjual dia tambahin buat orang yang membeli. Kalau bisa begitu. Sebagian orang tuh akhir hayatnya nggak bisa ngucap 2 kalimat syahadat. Dia pebisnis, jualan di pasar. Ngomong yang lain bisa. Suruh nyebut la ilaha illallah, nggak bisa. Ngomong yang lain bisa. Suruh nyebut lagi, nggak bisa. Bilang, kenapa? Kamu bisa ngomong hal lain, tapi kita suruh ngucap la ilaha illallah. Kok kamu nggak mau? Bilang, bukan saya nggak mau, nggak bisa. Setiap kali saya mengucap kalimat itu tuh tadi tuh, ya, setiap kali saya mengucap kalimat itu, di lidah saya seperti kayak ada jarum, kayak apa namanya? Jarum timbangan. Begitu. Bentuknya kayak jarum timbangan, rasanya di lidah saya. Bentuknya. Saya raba-raba dengan lidah, itu kayak jarum timbangan. Jadi saban mau ngomong kayak ada yang neken lidah saya, menusuk lidah saya. Jarum timbangan. Rupanya gara-gara jarum timbangan. Subhanallah. Sampai tuh sebagian orang tuh disiksa di dalam kuburannya. Dibilang gara-gara apa? Gara-gara
dia dulu timbangan, cuma timbangannya itu nggak dia bersihkan. Timbangannya tidak dia bersihkan. Ini timbangan dia taruh sekilo, 2 kilo. Nah itu di wadah yang dia jual, dia taruh tuh barang milik orang lain, begitu nih daging sekilo. Tapi di situ tuh mengendap debu, mengendap kotoran. Emang debu sama kotoran berapa gram sih? 2 gram, 3 gram, 4 gram. Ya, katakanlah 5 gram, 10 gram. Bilang tuh gara-gara itu dia disiksa di dalam kuburnya gara-gara tidak teliti. Hatta hal yang semacam begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini hal yang kecil kayak begini, tapi enggak kecil. Sebagian salihin dia ngejual baju. Jualan baju enggak tanggung-tanggung, satu kontainer begitu. Dia jual, dia bilang kepada wakilnya di pasar ketika menjual, ada satu baju yang ini ada cacatnya. Jadi jangan dijual, atau kalau kamu mau jual ke orang, jelaskan ada cacatnya, ada yang kurang bagus di sini, jelaskan ke orang. Baik, kata wakilnya. Tahu-tahu datang pembeli ngelihat bagus, saya borong semua satu kontainer diborong, langsung dijual. Ngasih kabar gembira kepada majikannya, bilang ya Sayyidi, khalas laku semuanya, langsung dibeli satu kontainer. Biasanya setahun baru laku, ini sehari laku semuanya. Oke, kamu jelasin nggak tuh aib cacatnya yang di satu baju itu? Bilang ya saya lupa, cari orangnya udah nggak ketemu, putus kontak, udah hilang. Begitu. Akhirnya itu duit keuntungan semuanya disedekahin, nggak dia pakai, disedekahin untuk nebus kezaliman terhadap orang tersebut yang salah beli. Waliyadzubillah, la ilaha illallah. Nah karenanya itu berhati-hati dalam permasalahan yang semacam ini. Min hadza minal ulama yang ketika dia sampai di negerinya, dia bawa oleh-oleh korma dari Basrah. Ketika dia bawa oleh-oleh korma dari situ, dia lihat di bungkusan oleh-oleh dia itu ada kurma bukan dari yang dia beli, sebutir kemasukan di situ. Dia ingat dulu waktu saya beli, ya, diunjukin, ini korma yang mahal, ini korma yang jenis satu lagi. Nah saya beli jenis yang satu, yang ini rupanya itu sampelnya kemasukan di situ, beda dari butiran korma yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia menempuh perjalanan ribuan kilometer, udah nyampe ke rumahnya, balik lagi. Kayaknya udah nyampe ke Indonesia, balik lagi ke Saudi sana. Dia balikin satu butir korma, begitu nyusahin kormanya tuh emang. La ilaha illallah. Tapi mereka enggak jadi wali, melainkan berkat begitu. Karena hal-hal yang semacam itu, mendingan di dunia dia beresin daripada di akhirat. Dan orang macam begini, tiap langkah yang dia tempuhkan buat ngembaliin itu kezaliman, itu tiap langkah yang dia tempuh, itu adalah jihad fisabilillah. Lebih daripada jihad. Dia ngembalikan kezaliman. Termasuk juga hal yang luhur di dalam transaksi dan bisnis adalah kalau ada orang habis bertransaksi terus dia nyesel. Dia mau memakai hak apa namanya khiyar. Tahu hak khiyar? Kembaliin barang. Udah enggak masuk khiyar, cuma ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, sama khiyar aib. Dan ini enggak masuk 3-tiganya. Tapi ya saya nyesel. Begitu. Saya nyesel beli pesawat. Begitu. Saya nyesel beli mobil. Begitu. Boleh gak dibalikin duitnya? Boleh gak? Ya udah hak masing-masing. Tidak ada pilihan, gak ada khiyar, gak ada garansi, udah selesai. Habis bagaimana? Minal fadail, termasuk sesuatu yang luhur, yang terpuji. Orang kalau udah nyesel begini, ya udah balikin deh.
Maunya apa? Dibalikin, balikin. Cuma dibalikinnya juga, ya udah saya balikin, tapi saya potong 50% atau 70%. Lah, jangan dipotong, balikin full. Kembalikan secara full. Itu minal fadail seperti itu. Igalatun nadim. Orang yang udah nyesel dalam bertransaksi, udah gitu dia mau mengurungkan transaksi yang udah dia lakukan, maka terima, khalas. Minta kembali, balikin full, selesai. Orang yang lagi kesusahan, ya belum bisa bayar, ya sudah, kasih kemudahan buat dia, jangan dipersulit, permudah. Begitu juga orang yang diberikan kemudahan, ayo gampangin. Ya, jangan diperrumit sesuatu yang mudah. Orang minjem igrat mustagrid, minjemin orang yang lagi butuh, yang lagi memerlukan. Begitu juga menunaikan hajat orang-orang yang membutuhkan, yang punya keperluan. Man agala nadiman bai'atahu agalallah asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu orang yang menyesal atas transaksinya, dia mengurungkan niatnya, mengurungkan transaksi tersebut, terus disetujui, ya udah khalas, diturutin, maka Allah Ta'ala kelak bakal menolong dia di hari kiamat. Kadang orang udah transaksi, udah deal, tahu-tahu udah selesai, khalas, masing-masing bawa, tahu-tahu terkena musibah, ya, hingga dia perlu uang, begitu, dia mau mengembalikan transaksi tersebut lagi. Kadang seperti itu kasusnya. Maka kalau dia mau mengurungkan itu, disunnahkan untuk menerima pengembalian dari orang tersebut dan dikembalikan secara full. Sebab yang melakukan itu besok hari kiamat bakalan ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fi Sahih Bukhari. Ada seorang hamba enggak pernah bikin kebaikan sama sekali. Kerjaannya jahat. Enggak pernah bikin baik. Cuma dia dulu tuh suka ngutangin orang. Ada orang minjem duit, diutangin. Nah, dia bilang sama pegawainya, sama pembantunya, orang yang lagi kesusahan, ya dipermudah, jangan dipersulit. Artinya taisir 'alal mu'sir wa tajawuz 'alal musir. Orang yang lagi kesusahan, ya jangan ditagih sampai sampai ditodong, disiksa, dipukulin, diancam. Jangan dilakukan hal yang semacam itu. Al-mu'sir, hatta al-musir, hatta orang yang diberikan kelapangan juga itu dia tagihnya dengan santun. Sampai dia bilang, kenapa? La'allallah yatajawaz 'anna, kali-kali Allah memaafkan kita. Kalau ada orang yang susah, ya dipermudah. Ya udah, minta penundaan. Saya belum bisa bayar sekarang, minta sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, khalas. Taisir 'alal mu'sir. Hatta enggak kebayar, ya udah dimaafkan. Atau kalau orang yang diberikan kemudahan ke lapangan, tapi dia telat bayar, maka tajawaz, maafkan orang tersebut. Maafkan ketelatan dia. Begitu. Walaupun dia bayar saat itu juga, tapi maafkan yang udah lalu-lalu, dimaafkan. Jangan malah telat bayar, kena bunga. Haram. Kena bunga, hadza haram. Riba yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang minjem duit, begitu, tiap bulan dia bayar, dia ganti. Terus selama dia bilang utang kamu masih belum lunas. Loh, saya udah bayar lebih dari utang saya. Selama ini yang kamu bayar cuma bunganya doang. Tetapi hutang pokoknya belum dibayar. Haram ada yang semacam ini. Dan orang yang melakukan itu enggak jadi kaya, justru menjadi bangkrut, kagak berkah hartanya dia. Ketika ini orang meninggal dunia nih, orang baik ini meninggal dunia, maka Allah Ta'ala bilang, khalas tajawaz anhu, maafin dia. Sebab kenapa? Saya lebih berhak untuk memaafkan hambaku daripada dia.
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala minjemin duit, kullu gardin sedekah. Minjemin uang pahalanya sama seperti sedekah. Itu waktu perjalanan malam Isra Mi'raj, Nabi ngelihat di pintu surga tertulis sedekah pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau ngutangin orang pahalanya 18 kali lipat. 18 kali lipat. Apalagi habis ngutangin orang disedekahin, udah nggak usah lu bayar, gratis. Wah, 18 plus 10 itu pahalanya. Hakadha. Terus jangan kita menjual di atas jualannya orang lain, ngebeli di atas pembeliannya orang lain, melakukan penawaran tipu-tipu untuk mengiming-iming orang lain. Menjual di atas jualannya orang lain, ini jual, lagi transaksi, saya jual 10.000. Begitu. Akhirnya ketika ini orang lagi masa itu? Lagi transaksi dia. Lagi tarik ulur, lagi transaksi, tahu-tahu dibilang jangan beli sama itu orang. Begitu, saya jual lebih murah dari dia. Saya jual 7.000 atau saya jual 5.000. Jangan, biarin dia transaksi dulu. Transaksinya udah nggak jadi, batal, nah baru ente jual ke dia. Bukan ini lagi transaksi, tahu-tahu ente cut, ente bisikin jangan beli sama saya aja. Atau kasih isyarat atau kasih kode. Fahadha haram. Begitu juga ngebeli seperti itu. Begitu juga melakukan penawaran tipu-tipu. Tahu penawaran tipu-tipu? Jadi kadang tuh penjual ngejual barang walaupun di televisi atau online ataupun secara langsung. Dia ngejual barang harganya sekian. Terus dibikin seperti ada orang yang menawar. Padahal orang yang penawarnya nih pegawainya sendiri, orang suruhan dari si penjual. Begitu. Ada orang ngebeli, saya mau beli harganya sekian. Tahu-tahu pegawainya ini si penjual bilang, "Oh, saya juga mau beli, saya tawar harganya lebih tinggi lagi." Dengan tujuan agar calon pembeli yang asli melakukan penawaran yang lebih tinggi. Hadza najsh, haram hal yang semacam ini. Dia melakukan penawaran, dia naikin penawarannya itu untuk menipu muslimin. Begitu. Muslimin tahu ini orang pembeli yang asli, saya mau beli seharga 10.000. Tahu-tahu ada orang lain ngejurit, saya mau beli 50.000. Sehingga pembeli yang asli kira beneran, enggak taunya ini pegawai, orang suruhan dia. Sehingga terpancing untuk menaikkan di harga yang sama atau lebih atau mendekati. Termasuk hal yang sangat diharamkan dan dosa besar, nimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Ini adalah sangat diharamkan, minal kabair. Namanya ihtikar. Ihtikar. Barang siapa yang nimbun makanan 40 hari, maka dia lepas, putus hubungan dari Allah dan Rasulnya. Dia putus dari Allah, Allah melepaskan diri dari dia, khalas, nggak ada hubungan. Mau rezeki, al-jalib marzuk wal muhtakir mal'un. Ketika barang lagi langka, ya, orang nimbun tambah langka lagi barang tersebut, terjadi kenaikan. Dan yang ditimbun barang yang dibutuhkan saat itu oleh muslimin, itu haram, dan pelakunya muhtakir itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dilaknat pelakunya. Kalau mau rezeki itu adalah al-jalib marzuk, atau al-jalib importir. Di satu negeri barang lagi langka, maka dia impor dari luar sehingga tidak langka lagi di negeri tersebut. Jadi barang ada, tidak langka, dia masukkan dari luar sehingga tidak langka, bahan pokok tersebut bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Nah, orang yang tujuannya dia mengimpor barang ya, untuk bukan untuk mempermainkan harga, tidak, tetapi untuk memberikan solusi bagi orang yang dilanda kesusahan atas kelangkaan barang tersebut, maka marzuk, dia dapat rezeki dari Allah Ta'ala, berkah rezekinya dia.
Tapi yang nimbun makanan, nimbun gula, nimbun bawang, nimbun cabai, nimbun apalagi oksigen, apa aja ditimbun, sampai obat ditimbun sama dia, obat ditimbun, yang kagak aja, begitu. Nimbun BBM, terutama tuh makanan yang ditimbun. Hadza mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Udah gitu siasat permainan dari orang-orang kafir untuk mempermainkan harga, menjatuhkan harga, sehingga petani dirugikan, konsumen dirugikan, masyarakat dirugikan. Waliyadzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Itu barang siapa yang nimbun makanan 40 hari. Seandainya setelah 40 hari nggak jadi dijual, udah disedekahin aja. Itu sedekahnya dia masih belum bisa menebus dosa yang dia lakukan. Nimbun makanan 40 hari. Terus udah gitu nggak jadi dijual deh, saya sedekahin deh. Itu sedekahnya belum bisa menebus dosa yang dia lakukan akibat menimbun tersebut. Bahkan tuh penimbun makanan pokok yang merugikan masyarakat, penimbun dan pembunuh nyawa, besok hari kiamat ngumpul di tempat yang sama. Ngumpulnya bareng, tempatnya tuh siksaannya bareng sama. Na'udzubillah. Nah, karena itu ihtikar tuh ketika waktu lagi di masa-masa lagi mahal, orang lagi butuh-butuhnya kepada makanan, dia beli, dia simpenin, begitu, dengan tujuan dijual nanti dengan harga yang lebih tinggi. Timbul kelangkaan di pasar, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Saat diambil itu di masa-masa lagi mahal-mahalnya, dia timbun dengan tujuan untuk naikin harga biar lebih tinggi. Seandainya dia belinya pas lagi murah, semurah-murahnya, ditimbun tunggu sampai mahal, itu karahah syadidah. Apalagi di masa lagi orang susah-susahnya menemukan barang tersebut. Saat terjadi kelangkaan. Makanya sebagian salafus saleh, mereka nggak mau transaksi makanan. Saya nggak mau jualan makanan pokok ya, yang biji-bijian, makanan pokok, beras dan semacamnya. Dibilang kenapa? Takut, sebab itu berkaitan tentang pangan darurat dari setiap manusia. Ini makanan pokok yang diperlukan secara darurat oleh setiap manusia. Saya nggak berani jual makanan pokok. Kenapa? Soalnya kalau saya jual gitu, saat harga naik, otomatis di hati tuh ada girang. Oh, saya untung. Gula lagi naik, untung. Ataupun juga minyak goreng lagi naik, ataupun beras naik, bawang naik, dia girang. Terus kalau misalkan harga turun, bisa dibeli oleh masyarakat, dia sedih. Ya turun, untungnya sedikit, dia sedih. Jadi muslimin girang, dia sedih. Muslimin sedih, dia girang. Otomatis kayak begitu. Mungkin bilang saya nggak mau jualan yang kayak begitu. Wahakadha, sifat wara' dan keberhati-hatian orang dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungin kita ya, dari hal-hal yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ngikutin syariat, mana bisa kaya? Justru kaya. Kita ini orang Islam, diajarin segala aturan yang membawa kesuksesan dunia dan akhirat kita. Kita jangan tergiur dengan sistem ekonomi orang-orang barat. Yang ini kapitalis, yang ini komunis, semuanya bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita diajarin syariat, begitu. Jangan bilang, wah tapi orang-orang barat mereka sukses ekonominya. Ekonomi sukses apaan? Ekonomi mereka bergantung dari penjajahan, ngejajah. Ekonomi mereka bergantung dari membuat rusuh suatu negeri,
begitu, sehingga mereka turut andil di dalam kerusuhan tersebut atau menjajahnya dan diambil kekayaan negeri tersebut. Oh, negeri-negeri kaum muslimin yang pada dibikin rusuh, itu kekayaannya dibeli atau syukur kalau dibeli, boro-boro dibeli, boro-boro. Begitu. Jadi dia bilang mereka sukses dalam hal ekonomi, sukses ekonomi dari mencuri, dari maling, nyolong, dari ngerampok, dari ngejarah. Begitu. Ada orang negara-negara tersebut yang katanya sukses ekonomi. Kenapa? Ekonomi kita naik kalau negara-negara ini berperang, kita yang untung. Dibikin perang tuh antara negara-negara, begitu, atau perang di dalam mereka, perang saudara, mereka untung. Mengambil keuntungan dari darahnya orang lain, dari peperangan, dari terpuruknya suatu negeri. Udah gitu kita muslimin tetap aja kita telan bulat-bulat. Ya, mereka adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang dari luar sana yang meninggalkan syariat Rasul, mereka orang yang gagal dalam ekonomi, gagal dalam segala hal. Terus kita mau bercermin kepada mereka di dalam ekonomi, salah, mereka gagal, kita bercermin sama mereka, kita jadi orang gagal juga. Mereka berupaya, negara-negara yang dia punya investasi di situ, begitu, dengan kesepakatan dan aturan yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka bikin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan muslimin orang lain. Kebijakan yang berkenaan dengan ekspor, yang berkenaan dengan impor, yang berkenaan dengan pengadaan ini dan itu dengan alasan syarat ini dan itu. Wah, ini barang ini nggak boleh masuk Eropa, barang ini nggak boleh masuk Amerika, begitu. Kenapa? Ya mereka jadi kayaknya dengan bikin kebijakan itu, menjarah, merampok negara-negara miskin yang mereka bilang miskin, begitu dirampok sama mereka. Kenapa? Sebab ekonomi negara mereka bergantung dari kesuksesan perampokan yang mereka lakukan. Mau nggak mau? Dan itu yang terjadi. Apa kita buta? Apa kita tuli? Dan itu yang terjadi. Terus kita bercermin, oh contoh tuh negara-negara maju, dibohongin, bukan negara maju. Kenapa? Mereka negara bangkrut, negara bobrok karena menelantarkan, meninggalkan aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Aturan mereka gagal. Kalau kita nurut aturan mereka, kita menjadi orang yang gagal. Mau berhasil, ikutin dan nurut aturan dari Allah, aturan ekonomi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga. Jangan kita berkaca, urusan HAM, hak asasi manusia. Belajar HAM, pengadilan HAM, nanyanya, mintanya, berkacanya ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara barat. Salah, keliru. Mereka adalah orang-orang penista hak asasi manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. HAM, nah, itu apa namanya, yang pada kelaparan di sana tuh, yang pada kesusahan, yang diembargo, itu punya permusuhan sama antara presiden dengan presiden, pemerintah sama pemerintah. Kenapa orang-orang miskin di negara-negara tersebut kena dampaknya dengan diembargo? Nggak boleh ada minyak masuk, nggak boleh ada ini, nggak ada boleh orang yang transaksi dengan dia, haram. Nggak boleh kirim pengobatan, nggak boleh kirim ini dan itu. Hak asasi manusia apa? Hak wanita apa? Semuanya tipu-tipuan. Cuma dasar emang kitanya bodoh, mau aja dicokokin apapun kita percaya kepada mereka. Allahul musta'an, insyaallah. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan pencerahan dan kesadaran. Kita baca tahlil untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia dalam minggu-minggu ini.